Ya, baik. Bapak dan Ibu, seperti yang sudah kita sepakati bersama, pada hari ketiga ini kita akan membahas satu topik khusus. Setelah kita sama-sama membahas pendahuluan tentang TEM, kita sudah mengenal apakah itu TEM, lalu fungsi-fungsinya dari TEM, dan kemarin kita juga sudah mempelajari sedikit lebih detail terkait dari satu fungsi kinerja TEM terkait dengan spektroskopi. Maka pada hari ini kita akan coba mengaplikasikan apa yang sudah kita pelajari selama 2 hari pertama kemarin dalam kasus khusus. Jadi judul dari presentasi saya pada hari ini adalah Transmission Electron Microscopy and Ultimate Tools for Investigating Applied Energy Materials. Sebelum saya mulai, saya mau rubah ini dulu, pointer, sebentar. Baik. Saya akan membuka presentasi saya dengan memberikan beberapa contoh yang contoh-contoh ini harapan saya bisa membantu Bapak dan Ibu untuk memahami kenapa kita membutuhkan TEM, terutama untuk riset-riset yang dalam bidang energi. Nanti selanjutnya saya akan berikan 2 contoh kasus, yaitu penelitian di bidang lithium ion battery dan juga penelitian di bidang katalis. Nah, mudah-mudahan dari 2 contoh yang singkat ini bisa memberikan informasi kepada Bapak dan Ibu bagaimana memang TEM itu bisa menjadi salah satu peralatan yang sangat ultimate, sangat powerful untuk membantu riset kita dalam kegiatan penelitian kita sehari-hari. Contoh pertama yang akan saya sampaikan itu terkait dengan lithium ion battery. Ya, saya ambil sekilas saja. Yaitu ada suatu proses penelitian terkait dengan usaha untuk meningkatkan performance dari katoda material. Dalam hal ini, material katoda yang dipergunakan adalah lithium cobalt fosfat, dan Bapak dan Ibu ketahui bahwa lithium cobalt fosfat sebetulnya bukan material baru di bidang lithium ion battery, tetapi peneliti dari grup ini berusaha meningkatkan high voltage properties dari katoda material ini. Caranya dengan men-coating nanopartikel dari katoda material ini dengan menggunakan karbon. Proses coatingnya itu menggunakan 2 teknologi, dua strategi, yaitu ini mereka sebut sebagai in situ dan ex situ. Saya terlibat dalam proyek ini sebagai elektromikroskopis, artinya mencoba melakukan karakterisasi materialnya. Jadi saya jujur tidak terlampau memahami secara detail apakah proses in situ itu, apa proses ex situ itu. Tetapi buat Bapak dan Ibu yang tertarik ya terkait proses ini, saya persilakan untuk merujuk ke paper yang saya tulis di bawah ini. Dari situ ada informasi yang cukup detail terkait bagaimana proses coating itu dilakukan. Grup yang melakukan sintesa dari nanopartikel lithium cobalt fosfat ini kemudian mencoba melakukan tes ya terhadap kualitas baterainya, kualitas komponennya dengan melakukan beberapa baterai tes. Dan kalau Bapak dan Ibu lihat dari kurva yang sebelah kiri, itu terlihat bahwa lithium cobalt fosfat yang sudah tercoated dengan karbon secara proses in situ yang diwakili dengan kurva berwarna biru, itu memiliki properties yang dominan dibandingkan dengan lithium cobalt fosfat yang di-coating dengan karbon melalui proses ex situ yang diwarnai dengan warna merah di sini. Untuk seluruh jenis baterai test. Dan ini merupakan suatu hasil yang sangat memberikan memberikan harapan ya, karena dengan adanya suatu peningkatan dari properties material ini. Hanya saja teman-teman dari pihak pensintesa material ini mereka belum bisa menjelaskan secara detail kenapa bisa akibat dari coating secara in situ itu lebih bagus daripada secara ex situ. Maka untuk menjawab pertanyaan semacam ini dibutuhkanlah karakterisasi yang lebih detail dan TEM menjadi salah satu solusi untuk menjawab pertanyaan ini. Rekan saya, Saudara Fadli Rohman, mungkin ada beberapa dari peserta di sini yang mengenal beliau.
Beliau adalah pegawai di LIPI Fisika Serpong. Saat ini beliau sedang melaksanakan studi S3-nya di Jerman, di tempat institut di mana saya dulu bekerja. Beliau yang membantu saya untuk melakukan pengukuran mikroskop elektron. Nah, salah satu data yang dihasilkan adalah seperti ini. Di bagian tengah kita melihat gambar-gambar data-data TEM yang dihasilkan oleh Fadli Rohman, yaitu terkait dengan partikel yang di-coating secara in situ. Nah, beliau, Fadli Rohman, mencoba menganalisa berdasarkan suatu proses, ya, suatu step yang memang biasa dilakukan oleh orang-orang ketika sedang menganalisa material. Mungkin proses ini juga bisa Bapak dan Ibu juga pelajari secara bersama dan diikuti kalau misalnya Bapak dan Ibu berusaha menganalisa sampel Bapak Ibu menggunakan TEM. Jadi langkah pertama yang masih dilakukan adalah kita mengidentifikasi apakah fasa yang memang diklaim merupakan suatu nilai, ya, misalkan sini katakan lithium cobalt fosfat, itu benar-benar lithium cobalt fosfat yang terbentuk. Maka Fadli mencoba melakukan analisa berupa difraksi elektron, ya. Dan kita sudah pelajari kemarin, difraksi elektron itu bisa memberikan informasi terkait dengan identifikasi fasa yang ada dalam sampel kita. Hasilnya menunjukkan bahwa memang benar teman-teman yang mencoba mensintesa partikel ini berhasil membuat lithium cobalt fosfat secara murni, single phase lithium cobalt fosfat. Ya. Lalu sebagai tambahan dari elektron diffraction, Fadli mencoba melihat bagaimana morfologi dari nanopartikel lithium cobalt fosfat yang sudah disintesa. Nah, di sini Bapak dan Ibu ada suatu pelajaran yang menarik yang mungkin kita juga bisa pelajari bersama, bagaimana cara mengidentifikasi hasil gambar TEM, bahwa di gambar B, ya, dari gambar B ini terlihat sebetulnya kualitas dari nanopartikel yang dihasilkan, yang disintesa itu tidak terlalu baik. Karena kita bisa melihat bagaimana kontras antara gelap dan terang yang dihasilkan. Ini menunjukkan bahwa nanopartikel yang disintesa itu memiliki ukuran yang relatif besar, yang sebetulnya tidak cocok untuk analisa dengan menggunakan TEM. Apabila kalau kita lihat scale bar di bawah sini, ya, scale bar menunjukkan kurang lebih sekitar 200 nanometer. Artinya, mayoritas dari nanopartikel yang disintesa itu memiliki ukuran 200 nanometer. Dan ini suatu ukuran yang sebetulnya relatif besar untuk TEM. Ya. Nah, jadi ini sesuatu yang kita pelajari juga. Nanti kalau Bapak dan Ibu mendapatkan gambar bright field yang kondisi kurang lebih sama seperti ini, salah satu penyebabnya adalah karena partikel ataupun objek yang diteliti itu ukurannya relatif besar, sehingga tidak bisa terlewatkan elektron melaluinya, atau bukan termasuk elektron transparan. Nah, tetapi Fadli berhasil menemukan beberapa partikel yang ukurannya relatif kecil. Salah satunya seperti yang digambarkan di gambar C dan juga di D. Ya. Nah, ini juga salah satu teknik dalam pengambilan gambar Bapak dan Ibu. Usahakan ketika Bapak dan Ibu memiliki nanopartikel, usahakan selalu menganalisa partikel-partikel yang berada semacam, apa ya istilah bahasa Indonesia itu, tergantung, ya. Jadi dia tuh tidak sepenuhnya, mesti ada bagian yang tidak memiliki material lagi di bawahnya. Kita tahu Bapak dan Ibu, biasanya untuk partikel nano yang kita analisa dengan TEM, kita meletakkan partikel nano itu di atas karbon thin film sebagai tempat penyangga. Ya. Jadi yang warnanya sedikit abu-abu di belakang ini, yang Bapak-Bapak Ibu lihat, ini adalah karbon thin film. Nah, nanopartikel kita itu akan kita letakkan di atas thin film ini. Nah, untuk analisa, usahakan menganalisa semua partikel yang di bawahnya itu tidak ada karbon thin filmnya. Dan itu akan mempengaruhi hasil. Contohnya seperti dalam kotak warna hijau ini. Kita, Bapak dan Ibu bisa lihat ya, bahwa sebagian nanopartikelnya itu, dia tidak ada, di bawahnya itu langsung vakum, tidak ada material lagi di bawahnya. Nah, inilah salah satu contohnya, yang C dan D yang dia berhasil didapatkan oleh Fadli. Nah, Fadli berhasil menemukan beberapa partikel kecil yang cukup baik untuk dilakukan analisa dengan TEM, yaitu partikel-partikel yang ukurannya masih relatif dalam ordo 100 nanometer, cukup ideal. Ya. Nah, dari C dan D, apa informasi yang Fadli bisa sampaikan? Bahwa dia menemukan memang benar ada layer tipis yang sudah menyelimuti dari lithium cobalt partikel tadi. Ya, ditandai oleh dia dengan warna tanda panah warna biru ini.
Nah, hasil pengukurannya itu dia bisa menemukan informasi juga bahwa layer itu memiliki ketebalan sekitar 2 nanometer. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu bisa melihat dengan ketebalan layar cuma 2 nanometer, itu tidak ada teknologi yang bisa, teknologi karakterisasi yang bisa untuk mengidentifikasinya. Maka memang tidak ada cara lain dan proses ini adalah TEM yang dipergunakan. Nah, tetapi dengan hanya berbekal dengan data in situ, ya, data partikel in situ yang dianalisa dengan menggunakan TEM biasa, itu Fadli tidak bisa menginformasikan kepada pihak pembuat apakah benar yang thin filmnya itu, yang thin layernya ini ditandakan sebagai tanda warna biru ini beneran karbon atau tidak. Maka dia membutuhkan analisa tambahan. Makanya analisa menggunakan STEM dengan IDX menjadi solusi. Ya, karena kita tahu dengan IDX bisa kita langsung menentukan apakah unsur apa yang ada dalam sampel kita. Maka gambar yang paling kanan ini adalah gambar STEM, ya, STEM HDF yang A dan C dilengkapi dengan gambar elemental map dari IDX pada kolom B dan D. Nah, saya akan mulai pembahasannya dari in situ terlebih dahulu, karena ini sesuai dengan gambar dari conventional TEM yang diambil oleh Fadli. Hasil in situ untuk hasil STEM HDF dengan IDX elemental map untuk in situ menunjukkan bahwa memang benar apa yang ditemukan Fadli sebagai lapisan tipis, ya, yang meliputi seluruh partikel itu merupakan komposisinya adalah karbon, ya. Jadi klaim dari pihak pembuat nanopartikel, pembuat sintesa nanopartikel itu benar adanya bahwa memang karbon sudah berhasil menyelimuti nanopartikel yang mereka buat, dan ketebalan itu sesuai dengan apa yang Fadli sudah ukur kurang lebih 2 nanometer. Nah, informasi lainnya bisa kita ambil dari gambar yang IDX elemental map ini adalah bahwa karbon layer tadi itu menyelimuti nanopartikel lithium kobalt oxide fosfat dalam kondisi yang sangat sempurna. Jadi dengan sempurnanya menyelimuti semua satu partikel, ya. Nah, apabila hasil ini kita bandingkan dengan melihat nanopartikel yang di-coated dengan karbon melalui proses ex situ, hasilnya agak berbeda. Walaupun tetap kita temukan carbon layer, ya, dari IDX map yang menyelimuti permukaan lithium kobalt fosfat, tetapi kita bisa melihat bahwa penyelimutan itu tidak sempurna karena masih ada daerah-daerah, ya, seperti ini. Kalau Bapak dan Ibu lihat yang saya tandain, ini adalah di mana daerah-daerahnya itu tidak tertutup oleh karbon sama sekali, atau daerah yang di bawah sini, ya. Nah, dengan kata lain kita bisa bilang bahwa coating karbon untuk ex situ, ya, itu tidak berhasil dengan sempurna karena coating itu tidak bisa memenuhi permukaan lithium kobalt fosfat secara sempurna. Selain itu, untuk daerah-daerah yang memang ada karbonnya, ketebalannya bervariasi. Tidak seperti ketika hasil dari in situ. In situ kita lihat semuanya itu memiliki ketebalan yang relatif sama, 2 nanometer. Tetapi untuk yang ex situ itu sangat bervariasi. Nah, inilah salah satu jawaban yang menjelaskan kenapa hasil dari ex situ itu lebih jelek daripada hasil daripada coating in situ. Itu satu jawaban yang pertama. Nah, selanjutnya informasi apa yang bisa kita dapat? Kita masih kepingin mengetahui apakah benar perubahan atau kualitas baterai tes tadi itu murni hanya dihasilkan dari coating yang tidak sempurna. Maka kita coba push, ya, proses analisa, proses karakterisasi menggunakan TEM lebih jauh, yaitu dengan menggunakan high resolution STEM. Kita sudah pelajari kemarin, ya. Jadi dengan high resolution STEM, basicnya dia sama seperti STEM sebagai scanning TEM, di mana kita bisa melihat nanti gambar kontras berdasarkan unsur, ya, dengan nomor atom. Tetapi dengan HR STEM informasinya akan jauh lebih detail karena kita bisa melihat susunan atomnya. Nah, gambar yang di sebelah kiri ini, Bapak dan Ibu, adalah kembali high resolution STEM dari partikel lithium kobalt fosfat yang sudah di-coated dengan karbon melalui proses in situ, ya. Apa yang kita temukan? Rupanya dalam satu partikel lithium kobalt fosfat itu kita juga menemukan secondary phase dalam berbentuk cobalt oxide. Nah, kalau tadi Bapak Ibu ingat statement saya di slide sebelumnya bahwa Fadli dengan menggunakan konvensional TEM yang normal dari difraksi elektron
dia tidak menemukan itu cobalt oxide. Dia hanya menemukan lithium cobalt fosfat. Tetapi dengan teknik yang lebih advance di TEM, kita bisa mendapatkan informasi yang lebih bahwa rupanya tidak, masih terdapat secondary phase dalam kondisi sangat minor, ya, di mana kita menemukan cobalt oxide di sana. Kok bisa tahu Pak Riza kalau itu adalah cobalt oxide? Ada dua alasannya. Alasan pertama, karena kita mendapatkan gambar dalam konteks hadaf. Sekali lagi saya ulang, hadaf itu dia sensitif dengan unsur, dengan nomor atom. Maka kita bisa tahu bahwa ketika kita melihat daerah itu dia lebih terang, pasti itu diisi oleh unsur-unsur dengan nomor atom yang lebih tinggi. Nah, kalau kita bandingkan antara lithium cobalt fosfat dengan cobalt oxide, sudah pasti artinya lebih banyak atom kobalt dalam cobalt oxide dibandingkan atom kobalt dalam lithium cobalt fosfat kan. Makanya daerah itu akan lebih terang. Tapi saya tidak berhenti hanya dari masalah kontras, karena kontras bisa bisa disebabkan oleh banyak hal, tidak hanya sekedar unsur ya. Tetapi analisa lain yang jauh lebih akurat terkait dengan saya melakukan identifikasi fasa menggunakan FFT yang pada prinsipnya sama seperti difraksi elektron. Dari sini benar-benar saya bisa mengidentifikasi bahwa daerah di sini adalah diisi oleh cobalt oxide. Ya. Nah, ini sangat menarik ya, karena tadi pertama di depan saya sudah mengatakan bahwa hanya ada lithium cobalt fosfat yang dideteksi oleh Fadli dengan menggunakan difraksi elektron biasa. Dan sebetulnya sebelum sampel ini kami terima, pihak pembuat sampel itu sudah melakukan analisa dengan menggunakan XRD. Nah, ini hasil XRD-nya Bapak dan Ibu. Ya. Ini ada 3 kurva XRD, yang warna hitam adalah lithium cobalt tanpa lithium cobalt fosfat tanpa coating, yang merah lithium cobalt fosfat dengan ex situ, yang biru adalah lithium cobalt fosfat dengan coating karbon secara sistem in situ. Nah, baik ex situ dan in situ itu tidak ditemukan cobalt oxide sama sekali. Cobalt oxide hanya ditemukan dalam lithium cobalt fosfat nanopartikel yang tanpa coating proses. Nah, ini menunjukkan bahwa memang di sini salah satu keterbatasan yang dimiliki oleh XRD. Karena XRD itu adalah pengukuran yang sifatnya makroskopis. Ya, sangat wajar apabila dalam kondisi seperti ini kita menemukan data-data yang tidak ditemukan oleh XRD. Ya, dan TEM itu benar-benar bisa memberikan informasi lebih banyak dibandingkan dari klasifikasi yang lain. Nah, tidak berhenti di sini Bapak dan Ibu. Tadi ini adalah suatu penemuan terkait dengan yang in situ. Kita ingin mengejar lebih jauh kepada ex situ. Kita ingin tahu apakah benar murni cuman karena lalu kalau memang dia coatingnya itu nggak sempurna, apakah hanya sampai sejauh itu ya efeknya? Apakah karena benar-benar tidak sempurna maka performanya jadi lebih jelek? Nah, kita kembali mengaplikasikan high resolution stem. Dari sini kita lihat bahwa rupanya high resolution stem itu menunjukkan adanya penambahan kobalt, ya, posisi kobalt yang mengisi posisi-posisi di mana mestinya cuma ada lithium. Jadi cara membaca gambarnya ini, Bapak dan Ibu melihat ya bahwa Bu Haryati bisa saya cek apa Ibu melihat gambar yang sebelah kanan ini? Gambar warna. Oh iya, ya, bisa, gambar Pak. warna yang ada tulisan lithium, ada oksigen, P dan cobalt, kelihatan ya Bu ya? Ya, baik. kelihatan. Nah, mudah-mudahan legendnya juga kelihatan ya. Jadi pada dasarnya darah sini ya yang saya gariskan ini mestinya menurut struktur lithium cobalt fosfat itu hanya diisi oleh lithium saja ya. Nah, sedangkan kobalt itu mestinya dia mengisi di sisi yang lebih terang. Ya, kalau kita lihat ini kan gambarnya lebih terang, tengah-tengahnya lebih gelap. Maka di daerah yang gelap ini itu diisi oleh lithium saja. Tetapi rupanya karena kami juga mendeteksi dalam kondisi nanopartikel lithium cobalt fosfat yang di-coated dengan karbon melalui proses ex situ, di daerah yang mestinya cuma ada lithium ya yang saya garis dengan tanda panah ini, kami menemukan juga sinyal-sinyal yang dimiliki oleh kobalt. Ini ditandai dengan tanda-tanda warna tanda panah ada 4 ini ya. Ini menunjukkan terjadi substitusi atom kobalt yang mestinya hanya ada di sisi sebelah sini, itu mereka mensubstitusi atom-atom lithium. Nah, ini semua disebabkan karena proses coating dari karbon itu yang tidak sempurna.
Dan sangat jelas itu menunjukkan kenapa hasil tesnya itu jauh lebih jelek dibandingkan kalau misalnya coating itu dilakukan secara in situ. Jadi Bapak dan Ibu, kita bisa sampai sejauh itu ya menggali informasi yang ada dalam material kita dengan menggunakan TEM. Contoh selanjutnya itu terkait dengan teknologi membran, aspiration membran. Jadi kita menggunakan material yang kita pergunakan untuk memisahkan senyawa-senyawa tertentu. Dalam kasus ini kita ingin memisahkan antara N2 dengan O2 yang kita dapat dari udara agar nanti O2-nya itu kita pergunakan untuk pembakaran pada pembangkit listrik tenaga konvensional. Ya. Nah, untuk proses itu, untuk bisa material itu berlaku sebagai membran aspiration, maka ciri khasnya adalah material tersebut harus memiliki cacat kristal yang sangat signifikan. Nah, material yang dipergunakan itu adalah BSCF, itu barium sulfur carbon fluoride. Ya, saya terus terang, jujur saya tidak terlampau mengikuti yang ini, karena ini adalah data dari rekan saya, tapi kurang lebih seperti itu. Dan dia adalah keramik, ya, dan dia itu dideposisi, dibuat berdasarkan teknik PLD, dan kemudian dia dipanaskan hingga 900 derajat Celcius selama 10 jam di udara. Nah, hasilnya itu bentuknya didapat bahwa memang kristal keramik BSCF ini memiliki cacat yang sangat signifikan, digambarkan dengan garis-garis seperti ini, ya. Nah, kalau misalnya kita lihat high resolution GM-nya, maka bentuk cacatnya itu jadi bentuk seperti ini. Kita bisa lihat bagaimana memang jelas sekali cacat itu terbentuk akibat dari proses yang diinginkan. Nah, tetapi tidak sembarang cacat yang sebetulnya bisa dipergunakan untuk menghasilkan material yang cocok untuk membran aspiration teknologi. Ya, maka memiliki ada ciri khas tentu. Nah, ciri khasnya adalah material tersebut harus memiliki struktur yang zigzag. Maka high resolution TM digunakan untuk melihat material itu jauh lebih detail dan hasilnya adalah seperti ini. Bahwa memang benar rupanya terjadi grain boundary yang terbentuk oleh material ini pada bagian cacatnya itu memang sesuai dengan yang harapan. Dan ini menyebabkan material tersebut sangat cocok untuk dipergunakan membuat aplikasi membran aspiration teknologi yang biasa dipergunakan untuk memisahkan unsur-unsur pada pembangkit listrik konvensional. Nah, masih berhubungan dengan teknologi membran, ya. Nah, kalau tadi yang dicontoh sebelumnya, material tersebut dipergunakan untuk memisahkan nitrogen dengan oksigen untuk kita mengambil oksigennya sebagai bahan pembakaran. Tetapi di sini justru sebaliknya kita ingin memisahkan CO2 agar dengan CO2 kita dapatkan CO dan H2-nya masih bisa diproses ulang. Nah, CO-nya itu nanti akan kita endapkan karena itu merupakan gas beracun. Ya, ini salah satu cara buat menyelamatkan dari pencemaran udara yang dihasilkan oleh pembangkit listrik secara konvensional. Nah, kembali, salah satu material yang dibutuhkan, dia mesti memiliki fungsi khusus yang memiliki struktur yang superstatis, itu istilahnya, ya, superstructure. Nah, superstructure. Material yang dipilih itu adalah paduan dari Nd6 tungsten oxide, ya. Nah, hasil dari high resolution image-nya itu memang dibutuhkan buat membuktikan, untuk membuktikan apakah struktur superstructure itu memang berhasil dibentuk untuk material keramik ini. Nah, ini hasilnya Bapak dan Ibu, kita bisa lihat dengan TEM, kita benar-benar bisa melihat bagaimana struktur yang khusus ini ada pada material NdWO ini. Kalau Bapak dan Ibu lihat gambar yang ini, ya, tolong perhatikan garis susunan atom yang ditandai dengan warna garis biru dengan garis warna merah. Yang kita lihat di sini, untuk yang garis warna merah, susunan atom itu dia tidak sejajar, ada zigzagnya, ya, ada proses turun naiknya. Ini naik, ini turun, naik, turun, naik, turun, seterusnya. Dan pengulangan antara garis biru dengan garis merah itu adalah 2:1. Maka dari struktur itu dia membentuk secara simulasi, secara model adalah seperti ini. Dan struktur yang seperti ini sudah dibuktikan berdasarkan teori yang disebut sebagai corrugations in order superstructure. Dan memang material-material yang memiliki struktur seperti ini itu dikatakan dia memiliki high proton conductivity yang sangat cocok untuk digunakan sebagai aplikasi membran aspiration teknologi. Ya.
Jadi Bapak dan Ibu mudah-mudahan bisa mengikuti yang saya sampaikan di sini, bahwa memang hanya dengan menggunakan TEM, dalam kasus ini kita menggunakan teknik High Resolution TM, kita bisa membuktikan bagaimana struktur yang kita harapkan terbentuk itu benar-benar terjadi. Ya, jadi kita tidak hanya sekedar mempergunakan data-data yang tidak bisa kita buktikan secara visual, tetapi TEM benar-benar bisa kita gunakan buat membuktikan klaim-klaim yang sudah kita miliki. Baik, nah itu sekedar pengantar terkait dengan bagaimana sebetulnya memang TEM itu bisa dipergunakan untuk untuk melakukan penelitian, melakukan karakterisasi untuk material-material yang bisa dipergunakan buat aplikasinya dalam energi. Nah, mudah-mudahan penjelasan singkat itu bisa Bapak dan Ibu setuju dengan apa yang saya sampaikan, bahwa memang TEM itu merupakan suatu tools yang sangat powerful. Baik, selanjutnya kita akan bahas lebih detail untuk dua kasus, ya, yaitu kasus lithium ion battery dan juga kasus dalam bidang katalis. Untuk Bapak dan Ibu yang berkecimpung di dunia penelitian lithium ion battery, kita semua tahu bahwa untuk pihak-pihak yang risetnya di bidang lithium ion battery, itu kita memiliki target untuk bisa menghasilkan baterai yang high energy density, ya. Jadi kita ingin meningkatkan densitas, kapasitas dari baterai kita itu sebesar mungkin. Nah, saat ini kita berada di tahun kisaran 2020, di mana secara komersial baterai-baterai yang ada, lithium ion baterai yang ada, itu memiliki kapasitas antara 250 sampai 300 watt-hours per kilogramnya. Yang kalau baterai ini dipergunakan untuk mobil listrik misalkan, maka bisa membuat mobil listrik itu bergerak sejauh kurang lebih 400 sampai 500 km. Nah, tapi itu masih belum cukup, ya. Makanya penelitian itu terus digalakan, dikembangkan, karena targetnya adalah kita ingin mendapatkan kapasitas yang minimal kurang lebih 2 kalinya di tahun 2025. Targetnya adalah nanti kita mendapatkan kapasitas hingga 500 watt-hour per kilogram, dan sehingga kalau kita pergunakan aplikasinya ini untuk mobil listrik, dia bisa untuk dipakai untuk berjalan hingga 800 km untuk sekali charge. Nah, itu memiliki tantangan yang luar biasa, ya, memiliki tantangan yang luar biasa. Dan kalau misalnya kita pun melihat lebih detail bagaimana sebetulnya proses produksi di industri baterai, itu kita melihat bahwa ada 3 komponen pokok yang mestinya kita pahami, yang selalu bersinergi satu dengan lainnya. Yaitu pertama komponen terkait dengan battery materials, ya, material baterainya. Yang kedua terkait dengan pembuatan sel baterainya. Dan yang ketiga terkait dengan aplikasinya. Nah, kalau Bapak dan Ibu lihat, antara battery materials, produksi sel, dan juga aplikasinya, bahwa untuk baterai material itu memiliki adalah bagian yang paling pokok, adalah core-nya, ya, inti dari riset ataupun pengembangan baterai. Karena di sini adalah hal-hal yang terkait dengan pemilihan raw material, ya, itu menjadi topik riset tersendiri. Lalu setelah raw material itu dipilih, itu bagaimana mendesain separator, bagaimana mendesain anode, bagaimana mendesain cathode, itu menjadi satu topik penelitian yang juga luar biasa intensnya. Dan kalau Bapak dan Ibu bisa lihat juga di kolom yang ketiga ini adalah pemain besar dalam riset baterai yang aplikasinya sudah untuk industri. Ya. Sebaliknya, untuk cell production, bagaimana membuat sel baterai dan juga buat aplikasinya, itu tidak sebanyak riset yang berfokus pada baterai material. Dan lebih dari itu, kalau Bapak dan Ibu lihat komponen-komponen peralatan karakterisasinya, kita lihat bahwa mikroskop elektron itu menjadi bagian pertama yang memiliki peranan paling penting dalam mengkarakterisasi baterai-baterai yang material yang digunakan buat aplikasi baterai. Nah, saya pernah ikut suatu rapat dengan beberapa konsorsium di Jerman waktu itu yang kita sedang berusaha buat mengembangkan riset baterai di sana. Dan ada obrolan yang menarik. Saya juga ada beberapa kali sudah singgung ini, tapi mungkin buat Bapak dan Ibu yang belum pernah mendengarnya. Jadi pihak Jerman, Eropa pada umumnya, Jerman pada khususnya, mereka mengatakan bahwa mereka tidak akan mau konsentrasi lagi dalam mengembangkan produksi sel atau yang nantinya akan dipergunakan untuk aplikasi baterai. Kenapa?
untuk produksi sel itu lebih cenderung kepada proses industri perakitan baterai sel. Ya. Mereka menganggap karena di Jerman itu tenaga kerja itu mahal, ya. Maka ketika mereka bikin pabrik baterai, pabrik sel, ya, maka mereka tidak akan bisa produk-produk itu menyaingi baterai-baterai yang dihasilkan oleh negara Asia, misalkan Cina. Karena harganya itu tidak akan nombok istilahnya, tidak akan bisa mencukupi. Nah, oleh karena itu mereka konsentrasinya adalah pengembangan baterai material dari teknologinya, bagaimana bisa mendesain separator yang baik, bagaimana mendesain anoda yang powerful, bagaimana mendesain katoda yang ultimate. Nah, tetapi mereka itu kekurangan dari bahan dasar. Maka ketika mereka tahu, beberapa profesor yang terlibat dalam rapat ini tahu saya berasal dari Indonesia, komentarnya mereka adalah seperti ini. Saudara Iskandar, kalau misalnya Indonesia mau bersungguh-sungguh dalam industri baterai, ini sangat luar biasa. Kenapa? Dari segi raw material, Anda punya banyak. Kalau nanti setelah Anda berhasil mendapatkan baterai material yang baik, Anda bisa lanjutkan dalam produksi sel. Karena tenaga kerja Indonesia relatif lebih murah kan dibandingkan dari di Jerman. Maka kalau Anda bisa menguasai 2 saja komponen dari 3 komponen utama industri baterai, maka Indonesia benar-benar akan menjadi suatu negara yang disegani dalam riset di bidang baterai. Nah, mudah-mudahan ini juga menjadi sebagai pemacu buat Bapak dan Ibu ya yang hadir pada saat ini, yang mungkin juga ada beberapa yang terlibat dalam riset baterai juga. Baik, saya lanjutkan. Nah, sekarang saya masuk bagaimana sebetulnya TEM itu bisa memberikan bantuan ya. Tadi kita sudah bahas sekilas di depan, tetapi izinkan saya untuk memberikan beberapa contoh yang lebih detail lagi. Di sini adalah 3D tomografi yang kita sudah bahas kemarin, itu bisa dipergunakan untuk memberikan informasi terkait distribusi karbon pada grain pada matriks dari kobalt, aluminium, dan nikel yang merupakan bahan dari anoda material yang dipakai aplikasi buat baterai. Ya, kita bisa lihat dengan 3D imaging dengan tomografi yang dilengkapi dengan IDX, kita bisa lihat bagaimana karbon itu menjadi pengayaan pada daerah grain boundary dari kobalt, nikel, dan juga aluminium. Ya. Maka ini akan menjadi degradasi dari kualitas performance dari anoda material itu sendiri. Contoh berikutnya, kita kembali ke masalah lithium kobalt fosfat tadi. Nah, ini sebenarnya lanjutan. Jadi kalau tadi kita sudah bahas, teman-teman yang mensintesa lithium kobalt fosfat itu berhasil mendapatkan properties yang lebih baik dengan cara dia mengcoating dengan karbon, ya. Dan kesimpulannya coating yang paling baik tadi apa? Dengan menggunakan teknologi in situ. Nah, tapi mereka tidak berhenti di sini saja. Mereka tetap ingin terus meningkatkan kualitas katodanya. Maka mereka mencoba menambahkan Fe, besi, sebagai treatment tambahan. Nah, hasilnya adalah bahwa berdasarkan dari baterai test terlihat untuk lithium kobalt fosfat yang sudah tercoating dengan karbon dengan cara in situ tadi, apabila dia ditambahkan dengan besi ya yang ditandakan dengan kurva merah ini, itu dia akan mendapatkan performance yang kembali lebih baik dibandingkan tanpa doping Fe. Ya, saya ulang. Dengan doping Fe pada lithium kobalt fosfat yang sudah tercoated dengan karbon secara in situ, dia memberikan performance yang lebih baik dibandingkan yang tanpa doping Fe. Nah, kembali, hasil ini sangat promising, sangat menjanjikan, tetapi teman-teman yang membuat materialnya tidak bisa menjelaskan, loh, kenapa ini bisa terjadi. Maka kembali TEM diminta untuk menjelaskan itu semua. Maka sampel itu kembali kita analisa, dan kali ini karena kita sudah mendapatkan informasi sebelumnya, kita langsung melakukan analisa menggunakan high resolution stem. Ya. Dan Bapak serta Ibu sekalian, gambar yang saya tampilkan di sini untuk gambar A dan B, C dan D adalah gambar high resolution stem HDF. Ya. Perbedaan antara A dan B dengan C dan D adalah untuk A dan B ini adalah high resolution image yang diambil dari lithium kobalt tanpa doping Fe. Sedangkan di bawah ada lithium kobalt fosfat tanpa doping dengan doping Fe. Saya ulang ya, A dan B itu ada lithium kobalt fosfat tanpa doping Fe. C dan D ada lithium kobalt fosfat dengan doping Fe. Lalu perbedaan antara A dan B sendiri itu adalah dari kolom yang kiri proses lithiation,
sedangkan kolom sebelah kanan B dan D adalah setelah proses deletion. Nah, kita dapat dari high resolution image bahwa untuk sampel lithium cobalt fosfat tanpa Fe terlihat ada daerah-daerah yang itu dia terdapat kekosongan, ya, terdapat kekosongan. Kalau Bapak dan Ibu coba lihat bandingkan kotak yang E dan F, ya, terlihat bahwa di daerah sini, ya, yang saya gambarkan ini, itu setiap jarak satunya itu ada atom yang kita deteksi. Tapi kalau misalnya untuk daerah yang setelah proses deletion itu ada jarak antara atom satu dengan atom yang lain. Nah, ketika kita melakukan analisa line profile untuk mendapatkan informasi yang jauh lebih detail, terlihat bentuknya seperti ini Bapak dan Ibu. Untuk E, bahwa setiap daerah, setiap posisi itu ada atomnya, ini dan ini. Tetapi untuk hasil deletion memang ada atom yang hilang. Dalam konteks ini ya, di setiap tanda-tanda panah di sini itu adalah sebetulnya posisi di mana mestinya ada atom. Tetapi gambar high resolution stem menunjukkan tidak adanya atom. Nah, ketidakadaan atom ini, kalau misal kita bandingkan dengan hasil C dan D, yaitu dengan lithium cobalt fosfat, yang dia didoping dengan Fe berbeda. Di sini semuanya nampak seperti normal, baik dari lithiation maupun deletion. Tidak ada bagian yang hilang seperti ini. Nah, hasil ini kita lanjutkan dengan menggunakan analisa dengan EOS, yang sayangnya saya tidak bisa tampilkan di sini, itu memang terbukti bahwa daerah-daerah yang kosong ini sebetulnya bukan yang kosong, melainkan ada signal lithium di sana. Artinya apa, Bapak dan Ibu? Di daerah di sini terjadi yang kita sebut sebagai anti-sites exchange antara ion lithium plus dengan cobalt 2 plus. Jadi cobalt itu dia tergantikan dengan lithium. Dengan kata lain, lithium tertrap di sini. Nah, inilah sebetulnya menyebabkan kenapa performance dari lithium cobalt fosfat yang dia tidak ditambahkan dengan Fe itu lebih jelek daripada ditambahkan Fe. Artinya dengan kita doping Fe itu akan memprevent terjadinya anti-site exchange antara lithium dengan cobalt ion. Ya, jadi Bapak dan Ibu bisa terlihat sekarang bagaimana benar-benar informasi itu bisa didapat secara detail, dan inilah menjelaskan kenapa hasil dari baterai test itu memberikan informasi-informasi yang kita ingin ketahui alasannya. Nah, baik. Selanjutnya, kalau dari pertemuan pertama pada hari Selasa hingga hari ini, saya lebih banyak bicara terkait dengan eksperimen TEM yang kita istilahkan sebagai eksperimen ex situ, maka sebetulnya TEM itu juga bisa dipergunakan buat analisa in situ, ya. Dan kebetulan contoh kasusnya itu masih berhubungan dengan lithium ion battery. Jadi dalam slide ini saya akan tunjukkan riset yang dilakukan oleh beberapa peneliti itu ketika mereka mencoba melakukan analisa, ingin melihat bagaimana proses lithiation dan deletion itu terjadi secara live di TEM, ya. Nah, untuk itu memang diperlukan suatu sistem yang khusus. Pertama, dibutuhkan holder yang khusus yang bisa menampung sampel yang khusus pula. Kenapa? Karena di sampel itu, Bapak dan Ibu, kita akan masukkan liquid, ya, electrochemical, ya, sebagai cairan elektrolytnya, agar kita benar-benar bisa melihat bagaimana reaksi terjadi pada elektrodanya. Ya, kalau Bapak dan Ibu tertarik dengan riset semacam ini, saya persilakan untuk melihat referensi dari yang saya tulis di bawah ini. Di situ beliau, Andrew, menjelaskan secara detail bagaimana desain dari holdernya, desain dari chipnya, ya, dan juga beberapa hasil-hasil yang benar-benar sangat luar biasa. Nah, di sini salah satu contohnya yang saya coba highlight, yang saya ambil dari publikasi beliau, adalah benar-benar kita bisa melihat secara live terjadinya phase boundary propagations di lithium alloy, ya. Kita bisa melihat bagaimana ketika proses lithiation dan deletion terjadi seperti gambar ini, ya. Setelah sekian kali cycling, kita bisa melihat pertumbuhan dari acid I di sana. Nah, kebetulan memang yang saya tampilkan di sini adalah screenshot, tapi kalau Bapak dan Ibu tertarik bisa merefer ke paper yang tadi yang saya sebutkan. Itu nanti mereka menyediakan movie, ya, rekaman dari movie-nya, bagaimana terlihat sekali pertumbuhan dari strukturnya secara live ketika proses cycling itu dilakukan secara langsung, secara in situ di dalam TEM.
Holder ini juga dipergunakan oleh Andrew untuk mengetes sampel yang lain ya, dan ini adalah dia ingin melihat bagaimana gold film cycling behavior. Kembali lithiation dan deletion dilakukan dan bisa terlihat dari screenshotnya di sini, kita bisa melihat bagaimana mikrostruktur dari gold itu berubah ketika proses lithiation dan deletion itu terjadi. Bahkan menariknya Andrew bisa mendeteksi material dari lithium itu sendiri, ya. Dan ini sesuatu hasil yang sangat menakjubkan karena dari sini kita bisa memahami sebetulnya ketika kita punya baterai lithium, ya, yang sudah kita rakit nih, atau sebelumnya kita punya material yang kita punya anoda, kita punya katoda, kita ada elektrolyte-nya, lalu kita buat dalam bentuk baterai sel, lalu kita charge dan discharge. Nah ini sebetulnya kejadian di dalam, ya, dan kita bisa melihatnya. Nah, sekali lagi kalau Bapak dan Ibu tertarik untuk mempelajari jauh lebih detail, silakan merefer ke publikasi ini. Ini publikasi berbeda dengan publikasi sebelumnya, tapi ditulis oleh author yang sama. Nah, masih terkait dengan lithium ion battery, Bapak dan Ibu, ini contoh yang terakhir. Kalau Bapak dan Ibu tadi masih ingat, ketika saya menceritakan terkait lithium anti-side exchange dari lithium dan kobalt, tadi saya katakan bahwa kita di gambar stem yang tadi itu, kita hanya bisa awalnya mengasumsi terjadi exchange antara lithium dengan kobalt. Karena kita memang tidak bisa mendeteksi lithium secara langsung dengan modus yang tadi, yang disebut dengan modus hadaf. Tetapi dengan tambahan spektroskopi, kita bisa tahu bahwa pada daerah tersebut terjadi exchange antara lithium dengan kobalt. Nah, kasus sama seperti ini, Bapak dan Ibu. Kalau kita memiliki lithium titanium oxide, maka yang kita gambarkan, kita ambil gambar high resolution-nya di bidang 100 dengan menggunakan hadaf, ya, itu yang kelihatan hanya atom-atom titanium saja. Kenapa? Karena lithium titanium 2O4 itu pada dasarnya memiliki 2 unsur ringan dan hanya ada 1 unsur berat. Maka hanya ada atom-atom kolom titanium saja yang bisa kita gambarkan menggunakan hadaf. Nah, Thermo Fisher Scientific itu mematenkan sebuah teknologi, sebuah teknik pengukuran yang disebut sebagai IDPC. Dengan IDPC ini, kita bisa sekarang benar-benar menggambarkan posisi lithium secara langsung, Bapak dan Ibu. Dan gambar ini sebelah kanan adalah gambar yang dari sampel yang sama, hanya diambil dengan IDPC, teknik IDPC tadi. Nah, maka di daerah yang saya tandai dengan tanda panah berwarna merah ini adalah bisa kelihatan dengan jelas di mana ada atom lithium itu berada. Nah, kalau teknologi ini diaplikasikan dengan pengukuran yang sebelumnya, ya, di mana ada lithium dan kobalt anti-side, kita bisa melihat dengan jelas di mana posisi yang tadi yang cukup gelap, itu benar-benar ada lithium terduduk di sana. Nah, baik itu Bapak dan Ibu terkait dengan lithium baterai, saya lanjutkan ke katalis research sekarang. Nah, di katalis, di riset katalis, pada dasarnya buat Bapak dan Ibu yang memang bergelut di bidang sana, biasanya TEM itu dipergunakan, yang pertama itu hanya untuk mendeteksi ataupun melihat morfologi dari nanopartikel katalis yang kita buat, ya kan? Nah, permasalahannya adalah nanoparticles dari katalis itu dia biasanya beam sensitif. Dia tidak tahan dengan analisa menggunakan 200 keV. Ya, biasa gampang sekali dia hancur. Makanya ketika kita ingin menganalisa nanopartikel katalis yang hingga sampai ke high resolution seperti gambar ini, itu biasanya sangat susah, ya, karena dia langsung hancur ketika terkena elektron beam. Nah, Thermo Fisher Scientific dengan produk kameranya yang kita namakan sebagai SETA itu memiliki fungsi bisa melakukan yang kita istilahkan sebagai zoom secara digital. Jadi yang kita lakukan adalah kita mengambil gambar ya seperti ini dengan pembesaran yang relatif rendah sehingga kita cukup bisa melihat nanopartikel yang ukuran mungkin satunya sekitar di sini 10 nanometer mungkin 20 nanometer ya. Lalu tanpa kita biasanya untuk di kamera-kamera yang lain atau tem-tem konvensional yang lain untuk mendapatkan gambar yang sampai ke atomic column kita mesti mengambil gambar yang kedua ya. Jadi biasa kita ngambil gambar ini pertama, lalu ketika kita dapat partikel yang kira-kira bisa memiliki informasi lebih, lalu kita akan ngambil gambar berikutnya dengan pembesaran yang lebih tinggi. Nah, proses yang kedua ini biasanya akan menghancurkan apabila sampel kita adalah nanokristal katalis.
karena elektron beam akan menghancurkannya. Nah, dengan menggunakan digitally zooming yang ada pada produk termovisor saintifik dari kamera Seta, maka kita cukup mengambil gambar yang pertama tadi dengan pembesaran yang rendah, lalu kita zoom secara digital, dan kita akan mendapatkan gambar seperti tadi yang terakhir ya, bagaimana atomic column itu terlihat tetap dengan jelas tanpa kehilangan kualitasnya sama sekali. Nah, ini sangat baik apabila untuk kita menjaga kualitas dari sampel yang kita miliki. Selanjutnya, masih terkait dengan nanocomposite di kristal, di katalis, kita bisa menggunakan teknik-teknik pengukur yang lain, seperti misalnya di sini kita menganalisa dua buah unsur yang sangat bertolak belakang, Bapak dan Ibu, yaitu boron dengan nikel. Boron adalah unsur ringan, sedangkan nikel relatif berat. Tapi dengan tetap dengan TEM yang teknologi sekarang, kita bisa menggambarkannya, mendapatkan image dari dua sistem yang berbeda ini. Nah, gambar yang pertama yang sebelah kiri ini adalah gambar high resolution TM dari boron nanowire yang dimana sudah di-embedded dengan nikel kristal di dalamnya. Jadi gambar-gambar tengahnya adalah nikel kristal. Dan kalau kita zoom, kita perbesar gambarnya, kita bisa melihat, mendapatkan informasi bahwa sebetulnya nikel kristalnya itu juga memiliki cacat di dalamnya. Yang ini terlihat dari garis-garis ya yang kita dapatkan dari single kristal ini. Nah, kecacatan ini kita bisa buktikan lebih jauh dengan menggunakan STEM DF ya atau STEM dark field. Kita sudah bahas pada pertemuan pertama bahwa dark field image yang dihasilkan itu dia dipengaruhi oleh orientasi kristal. Artinya apabila kita memiliki partikel yang memiliki multigrain ya orientasi yang berbeda, maka dia akan menghasilkan kontras yang berbeda. Atau kalau misalkan ada cacat di dalamnya, itu juga akan menghasilkan kontras yang berbeda. Dan itu kita buktikan apa yang kita lihat dari high resolution yang sebetulnya tidak terlalu jelas di sini, itu terlihat sekarang yang lebih jelas dengan menggunakan STEM dark field. Ya. Lebih jauh ketika kita menggunakan IDX dengan teknologi yang terbaru, ya, bahwa saya katakan kemarin dengan teknologi IDX yang terbaru yang mestinya kita menjadi incaran kita, kalau kita ingin memiliki TEM, kita mesti memiliki IDX yang terbaru. Kenapa? Karena dengan teknologi yang terbaru, kita mampu buat membuat atau mendeteksi unsur-unsur ringan dengan menggunakan IDX. Ini contoh bagaimana map antara boron dan nikel itu kita bisa buat dengan baiknya. Yang warna biru ini adalah boron, ya, bisa terdeteksi dengan baiknya. Bahkan dengan menggabungkan teknologi STEM dark field dengan IDX yang baru ini, kita bisa membuat gambar, menghasilkan gambar dari struktur boron nikel ini yang memiliki ketepian hingga sampai 50 nanometer secara diameternya. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, analisa katalis yang lain itu adalah apabila kita bisa memodifikasi, menampilkannya dengan analisa berbentuk tomografi atau 3 dimensi. Ya. Kenapa? Karena kita ingin tahu biasanya ketika kita punya material katalis, bagaimana si logam mulianya tadi itu terdistribusi. Apakah hanya di permukaannya saja atau agak masuk ke dalam, ya. Ini contoh kasus bagaimana AGPT nanokatalis ya, katalis partikel yang kita image menggunakan 3 dimensi IDS. Nah, tidak hanya kita bisa melihat distribusi dari AG ya dan PT, melainkan kita bisa juga melihat bagaimana PT itu tumbuh sebagai core shell structure. Kurang lebih mirip seperti yang kita bahas kemarin ya. Dan yang menariknya adalah core shell structure ini tidak sempurna. Ada partikel-partikel AG yang tidak tertutup oleh PT unsur PT ya, oleh PT partikel. Tapi dengan 3 dimensi ini kita bisa mendapatkan informasi sampai sejauh itu. Contoh terakhir kembali terkait dengan katalis yang dipergunakan aplikasinya buat industri otomotif. Ini adalah gambar 3 dimensi elemental distributions dari katalis yang sudah dipergunakan dari bagian pembuangan kendaraan dari mobil ya. Kita bisa melihat dengan 3 dimensi ini bagaimana strukturnya, morfologi dari katalis tersebut yang sudah habis dipakai ya. Juga distribusi dari unsur-unsurnya. Unsur ke cerium, zirconium, fosfor yang kembali merupakan unsur ringan bisa terdeteksi dengan baik. Bahkan kita bisa lihat sekarang bagaimana PD yang merupakan dasar biang kerok karena susah sekali buat dideteksi karena ukuran itu sangat kecil ya. Dan itu kita bisa lihat bagaimana distribusinya itu dalam
tampilan secara 3 dimensi yang kita hasilkan menggunakan teknik tomografi yang sudah kita bahas pada pertemuan kemarin. Baik, jadi Bapak dan Ibu sekalian, saya sampai pada akhir presentasi saya pada hari ini. Jadi secara umum yang bisa saya coba bukan simpulkan ya, saya rangkum gitu, bahwa saya berharap bahwa paparan saya dari pertama sampai hari ketiga ini terkait dengan bagaimana memang transmission electron microscope itu benar-benar merupakan ultimate tools ya yang bisa digunakan untuk membantu karakterisasi masyarakat kita, terutama buat Bapak dan Ibu yang concern penelitiannya terkait dengan nanoteknologi ya. Dengan dengan dilengkapi dengan IDX yang teknologi yang terbaru, kita bisa mendapatkan distribusi elemen dengan secara cepat dan akurat dengan berbagai jenis kondisi, baik apabila itu unsur-unsurnya unsur ringan maupun unsur yang berat. Dan bahkan kita juga bisa mendapatkan informasi tidak hanya distribusi fasa ya atau unsur grain dalam ukuran yang besar, tetapi kita juga bisa melihat dan mendapatkan informasi hingga sampai ke struktur atomnya, ke skala atomnya ya. Seperti ini kita kembali saya ulang bisa melihat bagaimana posisi atom titanium dan strontium tersusun pada material strontium titanat. Dan yang terbaru, seperti tadi saya sudah sampaikan di slide saya yang terakhir, bahkan dengan teknik yang kami miliki dari Thermo Fisher Scientific, kami bisa membuat Bapak dan Ibu menangkap gambar posisi atom litium secara langsung. Sebetulnya bukan atom litium saja ya Bapak Ibu, semua atom yang merupakan unsur ringan. Lalu contoh khusus di sini adalah kebetulan karena kita bicara terkait dengan lithium ion battery, saat ini kita memperlihatkan posisi atom litium pada material yang kita miliki. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya sampai 3 hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan saya akan kembalikan kepada Bu Haryati untuk memadu sesi tanya jawab. Silakan Bu Haryati. Oke, terima kasih Pak Riza. Sepertinya Bu Haryati sinyalnya kurang baik. Oh, baik. Oke. Oke, di sini dari grup chat itu ada satu pertanyaan dari Pak Rickson dari Universitas dari USU Medan ya, Universitas Sumatera Utara Pak. Ya. Jadi Pak Riza ini masih beginner riset mengenai baterai. Kemudian beliau kalau tidak keberatan meminta mengenai tim riset baterai yang ada di Jerman untuk Jerman dan Singapura untuk bisa kolaborasi dengan beliau. Oh baik. Baik Pak Elson, dengan senang hati saya akan bisa coba bantu buat mengkomunikasikannya dengan rekan-rekan kolega saya di Jerman yang masih hingga sampai saat ini masih berkecimpung di bidang riset baterai. Salah satunya tadi yang saya sudah sebutkan di depan, Saudara Fadli Rohman, peneliti dari LIPI. Topik disertasinya saat ini memang khusus terkait dengan lithium baterai dan lebih khusus lagi pada analisa menggunakan mikroskop elektron. Bapak bisa kirim saja email ke email yang sudah tertera di sini ke saya langsung ya, atau juga bisa dengan via WhatsApp ya dengan merekam nomor ini. Ini juga sudah berlaku untuk seluruh audiens pada webinar series kali ini ya. Silakan mengirimkan pertanyaan kalau memang masih ada langsung kepada saya melalui email ataupun melalui WhatsApp. Seandainya memang bisa saya bantu, dengan senang hati saya akan bisa bantu. Dan kembali ke Pak Elson tadi, silakan Pak, nanti saya akan coba hubungkan dengan rekan-rekan yang ada di Jerman. Tapi untuk di Singapura, mohon maaf saya tidak bisa bantu karena saya baru pindah ke Singapura, jadi informasi saya masih belum terlalu banyak terkait dengan riset baterai di Singapura. Mungkin itu Ibu Bu Fania. Iya Pak. Ya, Bu Fania, mohon maaf. Ya, terima kasih Pak Riza. Ya. Begitu ya Pak Rickson. Pak Ricksonnya. Oke, selanjutnya mungkin dari teman-teman peserta bisa langsung angkat tangan atau
bertanya, silahkan. Karena di grup chat tidak ada pertanyaan lagi. Silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya ke Pak Riza, boleh angkat tangan atau unmute mikrofonnya, silakan bertanya. Kalau tidak ada, saya boleh bertanya nggih Pak Riza ya? Oh, silakan Bu Fania, silakan. Saya ini kan risetnya itu mengenai solid elektrolit. Solid elektrolit. Berbasis nasikon, natrium solid elektrolit. Nah, kalau misalkan saya ingin tahu strukturnya ya Pak, karena strukturnya itu memang sulit kalau misalkan dia di doping, biasanya kami tambahkan doping, karena basicnya dia itu adalah zirkonia, dan kami biasanya menambahkan doping logam yang lain untuk menggantikan sedikit dari zirkonia. Dan kami ingin tahu strukturnya, karena kalau dengan XRD itu kan cukup kesulitan ya Pak. Biasanya strukturnya nggak ada di database, jadi kita kesulitan untuk menemukan. Jadi misalkan dengan TEM atau EDS, itu apakah bisa Pak? Pada prinsipnya Ibu, untuk analisa struktur diffraksi elektron itu sama prosesnya dan menggunakan database yang sama dengan analisa struktur menggunakan X-ray. Artinya kalau memang Ibu tadi katakan struktur dari X-ray itu tidak ada, maka dengan elektron diffraksi juga tidak akan ditemukan. Hanya saja, hanya saja mungkin TEM bisa membantu memberikan informasi tambahan. Jadi kalau Ibu ingin melihat struktur, itu mungkin tidak bisa terlihat, tetapi Ibu bisa melihat distribusi doping tersebut. Apakah memang benar doping yang Ibu lakukan itu memang sudah masuk ke dalam sistem dasar Bu Fania. Misalkan apakah doping tersebut masuknya dalam membentuk secondary phase, mungkin itu tidak ya, karena dari XRD sudah ditemukan kan, tapi bisa jadi nanti si doping tersebut bersifat sebagai solid solution, menggantikan beberapa posisi dari atom-atom zirconium. Nah itu bisa dideteksi dengan menggunakan IDX yang dilengkapkan dengan, yang dikombinasikan dengan high resolution STEM. Kurang lebih mungkin seperti itu. Jadi Ibu akan melihat gambar STEM ya Pak ya? Ya, high resolution STEM. Jadi kurang lebih bentuknya itu seperti contoh yang tadi saya sampaikan, doping FA, Ibu. Seperti ini. Jadi nanti Ibu akan menemukan kondisi-kondisi di mana atom-atom yang tadinya mestinya miliknya zirconium itu tergantikan dengan unsur yang Ibu sudah doping. Dan itu bisa terlihat dari high resolution STEM. HRSTM. Itu adalah teknologi, teknik pengukurannya. Karena ketika hanya sekedar mensubstitusi, maka tidak akan ada struktur baru yang terbentukkan, Bu. Itulah menyebabkan kenapa XRD tidak bisa mendeteksi. Nah, kalau Ibu kembali melakukan analisa menggunakan diffraksi elektron, akan hasilnya sama. Karena database yang kita pergunakan itu prinsipnya sama menggunakan database dari XRD. Hanya saja sekarang dengan TEM, dengan terutama khususnya High Resolution STEM, itu kita bisa mendapatkan gambar di mana kita bisa melihat secara langsung posisi atom doping tersebut. Kurang lebih seperti itu, Bu Fania. Oke, terima kasih Pak Riza. Ya. Bu Haryati sudah join, monggo Bu. Iya, mohon maaf saya terlempar dari forum. Ini tadi ada beberapa pertanyaan sebenarnya, cuman terus kemudian karena di chat saya terhapus, barangkali tadi bisa bertanya secara langsung mungkin Pak Erikson. Pak Erikson tadi sudah Ibu. Oh sudah nanya. Dia dibantu dengan Bu Fania, betul. Oh iya, ya. Barangkali ada peserta yang lain yang mau mendiskusikan sesuatu secara langsung, dipersilahkan.
monggo Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya. Baik Bu, mungkin sambil menunggu, boleh saya coba ada satu topik lagi sebetulnya kelihatannya karena masih ada sedikit waktu, saya ingin coba tampilkan terkait dengan analisa IDX. Oh ya, monggo Pak. Mungkin membutuhkan waktu sekitar 5 menit, tidak banyak. 5 menit, Dan ya. ini, Baik. sebetulnya ini adalah yang ingin saya sampaikan kemarin, hanya saja waktu tidak cukup, maka saya bawa ke teman hari ini. Ya. Jadi ini Bapak dan Ibu bisa melihat screen yang saya sudah buka. Bu Haryati sudah bisa melihat ya? Bisa Pak. Baik, ini adalah sebetulnya gambar yang sudah cukup sering saya tampilkan selama 3 hari presentasi saya. Ya, ini sekali lagi adalah susunan atom dari IDX map dari susunan atom strontium titanat, di mana kita bisa melihat atom-atom Ti, titanium, ya, yang diwarnai dengan warna hijau ini, yang di mana di antaranya itu diisi oleh atom-atom strontium. Ya. Nah, ini adalah sebetulnya IDX map yang saya sangat berharap, ataupun bukan berharap ya, ingin menyampaikan kepada Bapak dan Ibu, kalau bisa, ketika Bapak dan Ibu mengambilkan data analisa IDX dengan TEM, selalu mintakan kepada operator untuk pengambilan data dalam bentuk map seperti ini. Ya, tidak dalam bentuk poin, ya, dalam measurement cuma satu titik saja, ataupun hanya line scan saja, tetapi dalam bentuk map seperti ini. Kenapa? Memang secara pengukuran, waktu pengukurannya akan lebih lama dibandingkan dengan pengukuran menggunakan spot. Ya. Tetapi keunggulannya, sekali Bapak dan Ibu mendapatkan data seperti ini kan data sudah saya simpan ya, maka nanti saya bisa olah data tersebut secara offline, tanpa adanya ketergantungan dengan operator. Contohnya, dari data seperti ini, ya, saya bisa ekstrak untuk mendapatkan informasi dalam bentuk spektrumnya. Misalkan saya ambil daerah seperti ini, ya, kelihatannya Bapak dan Ibu ya, daerah yang warna kuning. Nah, saya langsung bisa mendapatkan spektrumnya dari sini. Yang biasanya Ibu dan Bapak lakukan mungkin adalah mendapatkan spektrum ini dengan memposisikan pada daerah tertentu. Tapi kalau itu yang terjadi, Bapak misalnya mengambil data daerah sini, maka setelah data itu keterima dan disimpan, Bapak dan Ibu tidak bisa lagi mendapatkan informasi daerah sebelah sini. Sedangkan kalau saya bisa mengambil lagi data di tempat yang lain, ya, seperti ini, saya akan mendapatkan spektrum yang kedua, seperti itu. Itu satu kelebihannya. Kelebihan yang kedua, dari data map seperti ini, saya juga bisa mengekstrak line scan tanpa harus mengambil data ulang. Nah, ini adalah data line scan profile yang saya ekstrak dari cuman sekedar data IDX map. Nah, jadi saya ulang Bapak dan Ibu, bahwa Bapak dan Ibu di sini bisa dengan hanya mendapatkan data map, itu Bapak dan Ibu bisa bawa pulang, simpan, dan nanti ketika diolah datanya bisa diolah dengan tenang, dan tidak perlu kalau misal datanya salah, balik lagi untuk melakukan pengambilan data ulang. Ya, itu satu informasi yang ingin saya sampaikan, Bu Haryati. Terima kasih. Oke, baik Pak. Bapak Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan lagi terkait dengan TIM? Saya sebenarnya mau menunjukkan ini Pak, apa namanya? Boleh. Real. Saya stop share ya. Silakan Ibu. Jadi saya mau memberikan satu gambaran ke Pak Riza bahwa dengan peralatan TIM yang ada di Indonesia sekarang, ada beberapa tempat gitu ya, beberapa tempat yang kita bisa pakai. Saya mau menunjukkan ke Pak Riza itu data seperti ini tuh sebenarnya sudah bisa go internasional atau belum, gitu loh Pak, maksud saya. Boleh Bu, silakan Bu. Nggak apa-apa nggih, saya minta waktunya sebentar. Silakan Ibu, silakan. Sebentar. Jadi saya punya beberapa pengukuran TIM, terus kemudian nanti jenengan komentari Pak Riza. Kekurangannya itu di mana? Kalau bisa saya bantu Bu, kalau bisa saya bantu. Jadi maksud saya gini, apakah dengan data yang sudah diperoleh seperti itu, ini sudah bisa dianu atau belum gitu? Sebentar, saya kesulitan untuk bisa mengambil
filenya. Sebentar. Sudah kelihatan belum, Pak? Sudah, Ibu. Belum? Sudah. Sudah. Sebentar. Saya ini ya, ini agak lambat ini laptop yang saya pakai. Nah, sebentar, Pak. Saya coba untuk perbesar maksud saya. Ya. Oh, gambarnya kan banyak ini, Bu. Iya, coba aja Ibu saya coba untuk ini. Saya coba untuk apa namanya? Sebentar, Pak. Agak lambat ini. Yang slide 45 sebenarnya tujuan saya. Mau saya ini kan cuman mungkin sambil Ibu cari, kebetulan ini saya lihat kayaknya ada pertanyaan masuk ya. Saya coba langsung jawab Ibu ya sambil Ibu coba ini. Iya, Pak. Itu tadi pertanyaan dari Ibu Nani Astuti dari ITN Malang. Apakah data map yang sudah disimpan untuk mengolah data tersebut perlu analisa data yang dilakukan operator atau bisa dengan instrumen aplikasi lain? Tergantung ya, Ibu Nani, dengan software apa atau dengan peralatan apa data tersebut diambil. Tapi secara umum sebetulnya kami itu untuk masing-masing produsen mikroskop itu kami punya semacam kesepakatan tidak tertulis untuk menghasilkan instrumen ataupun program yang relatif bisa dibaca oleh berbagai jenis instrumentasi. Tapi memang tetap saja ada beberapa kasus yang tidak bisa seperti itu. Jadi sangat tergantung dari produk yang Ibu pergunakan. Nah, dan mohon maaf, tapi saya tidak bisa menyebutkan nama di sini ya, karena kan konteksnya nanti tidak enak ya. Tetapi secara prinsip seperti itu. Jadi jawaban saya, secara umum bisa, tidak membutuhkan analisa oleh operator lagi, makanya saya katakan bisa Ibu lakukan secara offline di tempat Ibu Nani sendiri, tapi memang ada beberapa kasus membutuhkan instrumentasi ataupun operator itu untuk menganalisanya kembali. Mungkin itu Bu Nani. Silakan Bu Haryati. Pak, nggak bisa lancar untuk saya share screen, jadi mohon maaf. Ya udah, tidak apa. Ya mungkin nanti kita bisa discuss aja. Next discussion saja. Jadi ada beberapa tempat di Indonesia sebenarnya yang bisa kita manfaatkan peralatan TIM-nya. Ya, saya pernah mengambil data di UGM. Terus kemudian saya pernah mengambil data di LIPI. Terus kemudian yang terakhir saya mengambil data TIM itu di UI, Pak. Jadi saya nggak tahu permasalahannya itu karena sampel saya sendiri atau memang butuh treatment khusus untuk pengujian TIM. Jadi pola fringinya itu tidak teramati dengan sangat terang. Jadi kayak berbayang gitu loh, Pak. Terus kemudian hasil XRD-nya itu peak broadening, jadi seperti amorphous like face, jadi melebar gitu. Nah, kalau ketemu hal yang seperti itu tuh problemnya ada di mana ya, Pak? Apa karakteristik sampelnya atau memang kita butuh treatment khusus untuk TIM? Biasanya sih Bu, hasil dari XRD dengan TEM itu biasanya dia sejalan, ya. Artinya kalau Ibu menemukan broadening peak di XRD, itu kan artinya partikelnya ukurannya kecil. Betul. Atau sampai ke amorf. Ya, seandainya masih kelihatan peak tapi peak itu terlalu lebar, maka itu kecenderungannya sudah sampai semi amorf. Nah, ketika data itu Ibu bawa ke TEM, biasanya yang Ibu lihat cuma amorfnya saja. Karena kan sifatnya dari pengukuran makroskopik di XRD dibawa ke pengukuran secara lokal di TEM. Maka biasa kemungkinan besar yang Ibu dapatkan nanti di data TEM itu adalah amorf. Maka kalau tadi Ibu katakan fringesnya nggak kelihatan secara jelas dan di XRD memang Ibu sudah melihat ada tendensi ukuran partikel itu relatif kecil,
sama dengan broadening dari peaknya, maka asumsi saya sih kemungkinan besar memang sampel ibu pada saat yang ibu deteksi di TEM itu kondisinya adalah AMOF atau mayoritas AMOF. Seperti itu mungkin, Bu. Tapi kalau di HRTM-nya kelihatan garis-garis yang kita bisa hitung di spacing-nya? Pertanyaan saya, Ibu, garis atau bulat-bulatan seperti yang saya sering tampilkan? Karena memang agak ini ya, saya kurang tahu. Kalau bulatan, bulatan seperti berbayang, tapi saya cenderung melihat itu seperti line yang tertata gitu. Baik. Kalau yang lain itu, Ibu, ada dua kemungkinan, ya. Mungkin juga buat bapak ibu-ibu, ya. Saya sebetulnya ada contohnya, cuman mesti saya search gitu di folder saya lupa untuk keluarkan. Tapi kurang lebih begini, kalau hasilnya itu dalam bentuk garis-garis, maka itu ada dua kemungkinan untuk analisa high resolution TM. Kemungkinan pertama itu kalau misalkan sampel ibu itu tidak berada dalam bidang kristal. Ya, tidak terorientasi kepada bidang kristal tertentu yang sering kita disebut 110, 210 dan seterusnya. Maka tampilan itu akan berbentuk garis atau cuma sekedar satu dimensi kita mengistilahkannya. Dalam bahasa orang Indonesia itu disebut sebagai lattice fringers. Ya. Kemungkinan yang kedua, kalau misalnya sebetulnya garis-garis itu memang bukan dari kristal, melainkan dari ketidaktepatan dalam pengambilan data. Dalam artian gambar itu tidak dalam kondisi fokus, Ibu. Maka tampilannya juga akan berbentuk lattice fringers. Nah, makanya itu mesti tahu nih sekarang. Kemarin ketika data itu diambil, apakah pertama memang sudah dalam orientasi kristal yang sudah kita inginkan, ya, dia terorientasi pada bidang kristal tertentu. Kalau memang benar sudah dan masih bentuknya adalah garis-garis tadi, maka itu adalah AMOF. Tapi kalau misalnya memang sebetulnya dia itu tidak terorientasi dalam bidang kristal tertentu, tapi bentuk garis-garis, bisa jadi itu memang kristalin, tapi ya karena memang tidak dalam bidang kristal. Kurang lebih seperti itu, Bu. Mudah-mudahan bisa menjawab. Jadi intinya adalah, kalau lattice fringers itu memang adalah bahasa yang sering dipakai oleh teman-teman Indonesia. Teman itu, Fadli Rohman, ketika dia datang pertama kali ke Jerman, ketemu saya, ngomongnya selalu lattice fringers, lattice fringers, lattice fringers. Padahal lattice fringers itu adalah features yang kita lihat dalam bentuk garis-garis, tapi itu bukan high resolution TM. Sama sekali bukan high resolution TM. Nah, yang disebut dengan high resolution TM adalah apabila kita melihat fungsinya itu dalam bentuk dua dimensi. Jadi saya bilang dalam bentuk bulatan-bulatan tadi, Bu. Kurang lebih seperti itu. Iya, Pak. Terima kasih. Bisa menjawab. Nanti kita bisa diskusi lebih detail ya. Katanya Ibu mau bikin grup atau gimana? Jadi atau gimana? Saya nunggu respon dari Bapak Ibu semua. Kalau misal gitu, dirasa dibutuhkan, saya nggak tahu caranya untuk bikin link WA, Pak. Kalau nanti kita bisa diskusikan. Kalau misal berkenan nanti saya share nomor WA saya saja, nggak apa-apa. Jadi nanti bertubi-tubi ngambil ke saya, nanti saya komunikasikan dengan Pak Gamal untuk bikin link WA-nya. Boleh, Bu, boleh. Baik. Ini ada pertanyaan lagi, Pak, mengenai silakan, Ibu. Ini dari Mahardika dari ITS. Adakah informasi kenaikan temperatur saat analisis menggunakan DEM? Karena pernah melakukan analisis material organik, terjadi gambar yang tidak bisa diinterpretasikan. Jadi mirip kayak gosong gitu, Pak. Ya. Ini pertanyaan yang sangat bagus dengan Pak Mahardika ya? Iya, Pak. Ya, betul Pak, bahwa interaksi dengan elektron, kita tahu kan elektron kita itu yang kita gunakan di TEM itu secara umum rata-rata dipergunakan dalam tegangan 200 kV. Ya. Nah, itu memberikan energi yang luar biasa besarnya. Nah, makanya kejadian dan ada beberapa orang yang melakukan penelitian secara langsung, dia mengukur kenaikan temperaturnya dan memang terjadi kenaikan temperatur secara signifikan. Makanya untuk sampel-sampel yang sifatnya kita istilahkan sebagai soft material ataupun beam sensitive material, maka kita harus pandai-pandai dalam mempergunakan TEM, dalam artian pandai-pandai dalam memilih tegangan yang akan kita pergunakan dalam menganalisanya. Jadi misalkan kalau memang kita punya soft material, itu kalau bisa jangan menggunakan 200 kV, maksimal 80 kV saja untuk mengeliminir kerusakan diakibatkan kenaikan temperatur tadi. Nah, sebetulnya Pak Mardika, kerusakan itu tidak hanya didasarkan oleh kenaikan temperatur, tapi bisa juga elektron itu mementalkan keluar material kita, yang disilahkan sebagai elektron knockdown, ya itu bisa juga terjadi.
Ya, jadi kesimpulan saya katakan kepada saya sampaikan di sini betul bahwa penggunaan TEM itu kita mesti melihat material yang kita pergunakan. TEM bisa menganalisa semua material, ya. Hanya saja tentu saja penggunaannya itu harus disesuaikan dengan kondisi material masing-masing. Kurang lebih seperti itu, Ibu Haryati. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Pak Mahardika. Baik, Pak. Ini karena waktunya juga kayak kejar-kejaran ya Pak ya. Ternyata waktu 1,5 jam itu ternyata nggak terasa. Ya, ya. Kalau saya lihat dari grup dari kolom chatnya ini sudah nggak ada lagi pertanyaan. Jadi mungkin kita cukupkan diskusi ini. Mungkin nanti kalau ada respon dari Bapak Ibu yang berkenan untuk diadakan grup diskusi mengenai TIM, nanti saya kontak Pak Riza. Ya, boleh Bu, silakan. Baik. Sepertinya cukup untuk materi yang hari ini. Banyak hal-hal baru yang berkaitan dengan karakterisasi material yang bisa kita terapkan untuk riset kita. Mudah-mudahan ini nanti membawa satu membawa satu paradigma baru mengenai analisis material. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Saya kembalikan lagi ke Bu Fania Mita. Oke, terima kasih Bu Haryati. Luar biasa nggih Pak Riza. Ahlinya TIM ini luar biasa. Saya sendiri juga luar biasa gitu. Bagaimana caranya supaya saya bisa tahu apakah doping yang saya masukkan ke dalam struktur solid elektrolit yang saya buat itu sudah masuk ke kisi si zirkonia apa belum. Terima kasih ya Pak, berarti saya harus pakai HRSIM. Oke, acara selanjutnya yaitu penutupan ya. Nanti teman-teman silakan catat nomor WA Bu Haryati untuk dibuatkan grup diskusi mengenai TIM. Oke, untuk closing statement-nya nanti akan diberikan oleh Bapak Dr. Agung Kurniawan, Kepala PUI Nanomaterial. Saya kok nggak hafal ini ya, PUI-nya PUI. Nggak apa-apa, Pusat Unggulan Nano gitu aja nggak apa-apa. Pusat Unggulan Nano, nggih. Ini adalah salah satu pusat unggulan yang ada di ITS dengan kepala PUI-nya adalah Pak Agung. Monggo Pak Agung, silahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fania Mita atas waktunya. Terima kasih Pak Riza Iskandar atas ilmunya yang luar biasa ya. Jadi dari Bu Haryati, Bu Fania dan juga saya ini yang pertama kami ucapkan adalah luar biasa. Jadi ilmu yang luar biasa dan memberikan perspektif yang mungkin sebelumnya kita tidak banyak tahu ya, eksplorasi terkait TIM itu. Yang kita tahu TIM itu adalah ya strukturnya nano gitu ya. Ternyata di situ setelah dieksplorasi itu kita bisa banyak sekali yang bisa kita pelajari dari situ. Nah, sejalan atau senada dengan yang disampaikan Pak Riza tadi di akhir dari presentasinya bahwa ini adalah ultimate tool ya untuk karakterisasi terkait dengan riset teknologi ya. Jadi ya terus terang saya sendiri juga dapat banyak informasi, banyak ilmu dari Pak Riza ya pada selama 3 hari ini. Jadi ini memang material banget gitu ya. Jadi nanoteknologi banget itu. Jadi kemarin juga ketika ada pertanyaan, kalau kita misalkan untuk phase itu kita bisa menggunakan XRD. Untuk morfologi kita bisa menggunakan SEM. Nah, ini kan sudah cukup gitu. Kenapa kok perlu TIM gitu? Padahal dari SRD kita
fase-fase yang ada di situ sudah detail. Senyawa-senyawa kompon yang ada di situ sudah kita bisa detect dengan baik. Nah, ini kenapa kita perlu TEM gitu. Nah, ini akhirnya terjawab, Pak Riza. Jadi seperti itu ya, ke depan ya, kami berharap ini akan bisa menjadikan ya semangat bagi kita ya untuk lebih berkarya ya, untuk lebih melakukan penelitian yang mendalam, karena kadang ada yang mengatakan bahwa kita butuhnya itu pengolahan yang sifatnya mikro dan sebagainya. Ngapain sampai nanoteknologi gitu. Nah, ternyata ya hal tersebut ya mungkin realnya di masyarakat awam itu seperti itu. Karena melihatnya hanya yang ada di ujung dari sebuah riset. Ya, mereka tidak melihat di di hulunya seperti apa gitu. Jadi ini yang mungkin perlu kita edukasi dan juga kita perlu sampaikan ya ke masyarakat, dan semoga ini nanti akan membawa dampak ya, perubahan yang signifikan terhadap riset di Indonesia. Dan juga semoga di antara kita ya mungkin ada dari peserta ini, institusinya ini bisa segera untuk mendapatkan high resolution TEM gitu, Pak. ITS, Pak, kita kawal, Pak. Ya, insya Allah, Bu. Ini kita coba mumpung kita di pusat penelitian ya, pusat penelitian terkait dengan nanoteknologi, kita akan coba untuk membuat proposal, Pak Riza ya. Jadi untuk terkait dengan karakterisasi yang sifatnya nanostructure seperti ini yang mendukung banyak sekali riset-riset di bidang nanoteknologi. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Riza Iskandar yang telah berbagi ilmunya ya. Semoga nanti akan berlanjut pada diskusi-diskusi terkait dengan analisa TEM, dan juga Bu Haryati dan tim yang sudah memfasilitasi untuk mendapatkan ilmu yang luar biasa ini. Baik, mungkin itu dari saya, sangat bermanfaat ilmu dan pengetahuan yang disampaikan, dan semoga kita bisa mengembangkan lebih jauh lagi. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung. Aduh ngapunten ya. Terima kasih Pak Agung atas statement penutupannya. Terima kasih juga untuk semua partisipan yang telah mengikuti acara ini selama 3 hari. Dan untuk materi jangan khawatir, nanti akan di-share ke semua partisipan. Saya tutup nggih acara ini. Terima kasih untuk Pak Riza, terima kasih untuk Bu Haryati yang luar biasa nggih. Pak Agung juga dan teman-teman semuanya, semoga dengan acara ini semuanya dapat manfaat dan mengerjakan riset dengan lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya semuanya. Terima kasih Pak Riza. Semoga selalu sehat.